Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Faisan di channel Ihsan Petani Muda dan juga channel Ihsan Tani tentunya teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman ya. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Faisan sedang berada di lahan Faisan. Ini lahan Faisan yang di sini Faisan budidaya timun ya, timun merah F1 dari Pertiwi, yang memang dimana untuk lahan ini kemarin bekas tanaman cabai ya, yang Faisan bongkar terus Faisan budidaya tanaman timun. Nah, untuk di kesempatan pagi kali ini teman-teman, untuk tepatnya untuk usia tanaman timun merahnya itu sendiri sekarang 23 HST ya, 23 HST. Update baru kemarin pagi Faisan melakukan penyemprotan fungisida Star Plus merek dagang Propinep, bahan aktif Propinep maksudnya, untuk nutrisinya Ambition, merek dagang Ambition, yang bahan pembawanya adalah asam sulfat dan juga asam amino. Nah, untuk di pagi hari ini, kesempatan kali ini yaitu adalah temanya adalah pemupukan teman-teman ya, pemupukan pada tanaman timun ini yang ketiga teman-teman ya. Jadi memang kemarin ini tanam biji, jadi pemupukan pertama kalau tanam biji itu kalau versi Faisan itu di 12 HST ya, 12 HST, terus 17 HST kemarin, berarti selang 5 hari. Dan untuk yang kali ini itu di 23 HST, berarti untuk di pemupukan yang ketiga ini adalah di 6 harinya ya. Memang kalau Faisan pemupukan kalau tidak 5 hari ya 6 hari teman-teman untuk pemupukan. Ini masih dalam tahap proses pertumbuhan. Faisan masih akan pacu untuk pertumbuhannya. Kalau untuk dari pertumbuhannya sih memang kelihatannya normal ya, normal teman-teman, tapi akan kita pacu terus. Dan nanti setelah pemupukan yang ketiga ini, nanti pemupukan ke yang keempat akan berbeda teman-teman ya, untuk dosis ataupun pupuk yang kita gunakan. Nah, ini banyak sekali yang ditanyakan oleh kawan-kawan, padahal sering sudah Faisan bahas. Ini kalau untuk masalah pemupukan, jadi kalau untuk pindah tanam itu pemupukannya itu di 5 HST. Kalau setelah disemai dulu kan pindah tanam, nah itu pemupukannya di 5 HST. Nanti seterusnya yaitu selang 5 hari atau 6 hari, berarti 5 HST, 10 HST, 15 HST ya. Nanti kalau di 20 HST untuk pemupukannya sudah berbeda teman-teman ya, karena sudah di persemen itu sekitar 1 minggu. Ini seperti itu, hampir sama sebetulnya. Nah, ini pemupukan yang ketiga. Nah, ini juga seperti biasa, hal yang harus dilakukan tentunya ini sudah sering Faisan bahas sebelum dilakukan proses pemupukan, disiram terlebih dahulu teman-teman. Dan di sana ada Bang Miun, itu kelihatan ya, Bang Miun sedang melakukan proses penyiraman. Penyiraman terlebih dahulu, karena ini yang bagian ini tadi kemarin sore sudah kemarin pagi maksudnya sudah Faisan siram, tinggal ini 2 petak yang ke sana. Itu memang sudah melakukan proses penyiraman. Nanti setelah disiram lalu baru dilakukan pemupukan, karena memang di daerah Faisan ini sudah musim kemarau teman-teman, ini sudah lama sekali tidak turun hujan. Jadi pupuk kalau kita akan melakukan pemupukan yaitu harus disiram terlebih dahulu untuk memaksimalkan pupuknya, penyerapan pupuk yang kita berikan kepada tanaman agar tanahnya tidak terlalu kering. Karena kalau tanahnya terlalu kering nanti kalau dipupuk akan menguap dan tidak akan maksimal terserap oleh tanaman tentunya teman-teman. Oke, langsung kita bahas itu sambil nanti nunggu bangun siap, itu tinggal 3 bedengan. Langsung kita bahas untuk masalah pemupukan di ketiga ini ya. Langsung kita racik teman-teman ya. Nah, seperti biasa untuk kesempatan kali ini Faisan ditemani oleh Bang Miun yang membantu pekerjaan Faisan di setiap harinya. Oke Bang Miun, kita racik untuk NPK nya. Ini Faisan masih menggunakan NPK Ponska, itu dikasih 500 gram atau 5 ons per 25 liter air ini, atau 1 jerigen ya, 5 ons NPK. Terus untuk KNO3 merahnya itu dikasih 8 sendok makan.
per 25 liter air ya teman-teman ya. Nah ini untuk NPK-nya Bison selalu mengatakan terserah mau teman-teman mau menggunakan NPK Ponska ataupun NPK 1616 ataupun NPK Ponska Plus ataupun NPK Grower. Pokoknya yang intinya itu adalah cari saja pupuk yang paling mudah didapat di daerah teman-teman semua. Yang penting kandungannya adalah nitrogen, fosfat dan juga kalium, dan tentunya disesuaikan dengan fasenya. Kalau untuk di fase vegetatif seperti itu kalau bisa memang yang stabil antara kandungan NPK-nya ataupun tinggi N-nya. Nah nanti kalau untuk di fase generatif, fase pembentukan bunga, saran Bison NPK-nya itu yang tinggi akan kalium, seperti di NPK Grower ataupun NPK yang lainnya tinggi akan kalium. Tapi kalau mau sama saja tidak apa-apa, misalkan menggunakan NPK 1616 ataupun NPK Ponska juga tidak apa-apa. Yang penting kalau Bison itu selalu mengatakan yaitu pupuk pelengkapnya teman-teman. Nah ini pupuk pelengkapnya. Pupuk pelengkap inilah yang selalu Bison rekomendasikan. Memang selalu Bison pakai entah di tanaman holti ataupun entah di tanaman apapun itu. Bison selalu menggunakan kalau di fase vegetatif yaitu KNO3 merah ya, KNO3 merah kalau untuk di fase vegetatif. Kalau untuk fase generatif nanti juga berbeda, ada seperti MKP yang kandungan 3 akan fosfat yaitu monokalium fosfat, dan juga nanti di fase-fase pemanenan atau pembesaran buah bisa menggunakan pupuk yang tinggi akan kalium seperti KNO3 putih ataupun pupuk KCL Kanada ataupun pupuk dari ZK yang tinggi akan kalium. Ini yang paling penting teman-teman ya, pupuk pelengkapnya. Kalau untuk NPK-nya selalu Bison katakan bebas mau menggunakan NPK apa saja terserah. Ini di fase vegetatif paling bagus. Memang kandungannya nitrogen dari nitratnya sekitar 15%, ada juga kandungan kaliumnya sekitar 15%. Nah ini nitratnya ini memang yang selalu Bison katakan kalau kita aplikasi sekarang, nanti selang 2-3 hari itu sudah kelihatan pupuk yang kita aplikasikan. Maksudnya bisa terserap oleh tanaman tumbuh hijau dan tumbuh dengan cepat, subur tentunya. Ini selalu Bison gunakan karena memang di kondisi saat ini memang pupuk selalu mahal, pupuk memang terlalu sangat mahal teman-teman. Jadi kalau untuk NPK-nya Bison hanya menggunakan NPK Ponska, itu pun dari dulu ya. Kalau untuk figur tanaman, kalau pertumbuhan tidak kalah dengan pupuk-pupuk yang seperti NPK 1616 ataupun NPK yang lain. Tapi kalau mau menggunakan pupuk NPK 1616 itu lebih mantap tentunya teman-teman. Itu nanti diaduk seperti biasa. Seperti biasa nanti dikosongkan ke tanaman timunnya. Ini cuma perbedaannya kemarin itu teman-teman ya, untuk di NPK yang pemupukan yang kedua itu dikasih 350 sampai 400 gram teman-teman ya per 25 liter air. Untuk di pemupukan yang kali ini kita naikkan 100 gram untuk di pemupukan yang ketiga. Nah ini jangan salah paham, kalau untuk masalah pemupukan memang berbeda teman-teman. Jadi kalau untuk tanam biji dengan pupuk yang tanam biji pindah tanam itu pupuknya berbeda ya, tidak sama. Dalam artian itu untuk aplikasinya, kalau untuk aplikasi sudah bisa katakan tadi di depan, untuk aplikasi itu pindah tanam itu 5 HST langsung dipupuk. Tapi kalau untuk tanam biji itu di 12 HST. Karena kalau di persemaian itu kurang lebih sekitar 1 mingguan. Kalau untuk timun di persemaian, setelah itu pindah tanam, berarti kan usianya sekitar sama 12 hari. Nah itu baru setelah pindah tanam 5 hari baru dipupuk. Tapi kalau untuk tanam biji 12 HST setelah tanam biji. Ini seperti itu. Ya ini sambil nunggu Pamingun siap. Nanti pokoknya yang hal-hal yang terpenting setelah dilakukan sebelum pemupukannya itu sudah Bison bahas tadi adalah disiram terlebih dahulu untuk menghindari penguapan pupuk yang kita aplikasikan tentunya, dan tidak menghindari terbakarnya tanaman, karena memang ketika kita aplikasi pupuk tanah kering itu resiko tanaman terbakar itu sangat mungkin, apalagi kalau tanamannya masih kecil. Dan setelah pemupukan teman-teman ya, itu nanti kalau di musim kemarau seperti ini, pokoknya sekitar selang 2 hari kalau tidak turun hujan ya kita
siram lagi secara manual kah ataupun mau menggunakan selang drip kah, yang penting selang 2 hari agar nanti pupuknya bisa terserap maksimal oleh tanaman, intinya seperti itu ya. Ini bentar lagi siap teman-temannya. Untuk menyingkat durasi nanti untuk dosis takarannya seperti biasa Basan akan aplikasikan, Basan akan terangkan untuk di pemupukan yang ketiga ini ya. Kita lanjutkan teman-temannya. Ini untuk takaran per pohon dikasih sekitar 100 mili per pohon teman-teman ya. Coba sedikit lagi teman-teman, stop. Nah ya, ini kemarin di pemupukan yang kedua itu dikasih sekitar 80 mili sampai 90 mili. Untuk di pemupukan yang ketiga ini dikasih sekitar 100 mili per pohon untuk di pemupukan yang ketiga. Nah ini untuk takaran pupuk per pohonnya pun juga harus ditakar juga teman-teman ya. Jadi setiap di pemupukan awal itu dosisnya sedikit, pupukan yang kedua kita naikkan, pupukan ketiga ya kita naikkan, pupukan keempat juga nanti kita naikkan dosisnya untuk per pohonnya. Dan untuk pupuknya pun bertahap ya. Yang belum lihat untuk pemupukan awal kemarin sudah Basan bahas semua, ada dari takaran pupuknya, takaran per pohonnya, terus pemupukan yang kedua juga sudah Basan bahas. Yang belum lihat di playlist yang judulnya Timun Merah F1, di situ ada semua, tinggal dipelajari satu persatu teman-teman. Oke, mungkin hanya itu yang bisa Basan sampaikan tentunya. Jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Basan bisa ditanyakan di kolom komentar tentunya. Dan jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like, subscribe agar nanti channel petani muda semakin berkembang dan bisa memberikan edukasi di dunia pertanian teman-teman. Dan bagi yang sudah subscribe tentunya Basan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah. Oke, mungkin jadi cukup sekian dari Basan. Salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.